wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana puasanya? Apakah masih lancar? Lancar. Pokoknya meskipun masih lagi puasa tapi harus tetap semangat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, sebenarnya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ya ketua di sini? Mas Narendra. Ya, tolong ketuanya untuk memimpin doa. Baik Pak, untuk teman-teman sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, apa baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya saya akan mengecek kehadiran anak-anak terlebih dahulu. Di sini apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Alhamdulillah. Kalau begitu kita langsung saja mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya saya akan bertanya, buat kalian sebelum kalian pasti sudah pernah ya menceritakan pada teman kalian mengenai tempat wisata yang pernah kalian kunjungi sebelumnya, ya kan? Sudah pernah kan? Pernah. Dan ketika kalian menceritakan itu kan pasti kalian menjelaskan mengenai tempatnya seperti apa, terus bagaimana suasananya dan lain sebagainya. Nah, tentang itu kan kita menggambarkan ya. Nah, kita menggambarkan sesuatu secara terperinci. Nah, menggambarkan sesuatu secara terperinci itu maksudnya adalah bagian dari teks deskripsi. Nah, kita saat ini akan belajar mengenai teks deskripsi. Nah, yang pertama itu apa itu teks deskripsi? Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, teks deskripsi itu adalah menggambarkan objek, tempat atau suasana secara rinci agar pembaca dapat membayangkan apa yang dideskripsikan seolah-olah melihat, mendengar atau merasakannya secara langsung. Nah, jadi ya artinya menggambar teks deskripsi itu pada dasarnya adalah menggambarkan secara rinci agar seolah-olah yang melihat, mendengar atau merasa, seolah-olah orang lain itu dapat mendengar, melihat, mendengar atau merasakannya secara langsung. Nah, tujuan dari deskripsi adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan hidup kepada pembaca tentang suatu objek sehingga mereka dapat membayangkannya secara nyata. Nah, ciri umumnya itu ada 3. Yang pertama, menggambarkan objek secara rinci menggunakan panca indera dan berfokus pada satu objek tertentu yang dideskripsikan. Nah, selanjutnya struktur teks deskripsi. Nah, struktur teks deskripsi juga ada 3: identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan atau kesan. Nah, di sini ada yang tahu apa itu identifikasi, deskripsi bagian, atau simpulan atau kesan? Belum tahu, Pak. Identifikasi itu adalah mengenal objek yang akan digambarkan oleh penulis. Nah, sedangkan deskripsi bagian itu adalah penjelasan objek yang akan dideskripsikan. Nah, sedangkan simpulan atau kesan itu adalah pendapat dari penulis pada objek yang digambarkan tersebut. Nah, selanjutnya adalah unsur kebahasaan. Nah, unsur kebahasaan sendiri itu ada 5. Yang pertama ini adalah kata bermakna khusus. Nah, kata bermakna khusus adalah kata yang memiliki makna lebih sempit dan lebih spesifik dibandingkan kata umum. Contohnya seperti bunga. Bunga itu kan kalau seandainya kita di dalam sebuah teks deskripsi itu kan kita bingung ya, maksudnya bunga itu apa. Tapi kalau kita langsung di bagian kata khususnya seperti mawar atau melati atau anggrek gitu kan kita lebih paham. Seperti itu. Nah, selanjutnya kata kerja indera. Teks deskripsi sering menggunakan kata kerja yang berhubungan dengan panca indera seperti melihat, mencium, mendengar, meraba, dan merasakan. Ya, seperti itu tadi. Ya, tujuannya adalah agar yang membaca itu seolah-olah dapat membayangkan apa yang dideskripsikan.
selanjutnya itu kata sinonim dengan emosi kuat. Kata-kata ini digunakan dalam teks deskripsi untuk menunjukkan perasaan penulis terhadap objek yang dideskripsikan sehingga pembaca dapat ikut merasakan suasana tersebut. Jadi contohnya itu seperti kata indah. Indah itu kan kita bisa menggantinya jadi menakjubkan atau memukau gitu. Tujuannya ya untuk menguatkan perasaan atau kesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Nah, selanjutnya majas. Seperti teks-teks pada umumnya, pada teks deskripsi ini juga ada majas, di mana teks deskripsi itu dapat di teks deskripsi itu dapat diberikan dengan menggunakan majas seperti metafora dan personifikasi untuk menambah kesan imajinatif dan menarik. Lalu ini yang terakhir, kalimat terperinci. Nah, kalimat terperinci ini adalah kalimat yang menjelaskan objek secara detail dan mendalam. Ya sebenarnya sama sih tujuannya untuk agar pembaca itu bisa membayangkannya secara lebih jelas. Nah, selanjutnya jenis teks deskripsi. Nah, berdasarkan isinya, teks deskripsi itu ada 3 jenisnya, yaitu teks deskripsi spasial, teks deskripsi objektif, dan teks deskripsi subjektif. Nah, di sini apakah ada yang tahu apa itu teks deskripsi spasial? Belum, Pak. Nah, teks deskripsi spasial itu adalah teks deskripsi yang sebenarnya sama seperti teks deskripsi pada umumnya, yaitu teks yang menggambarkan suatu objek secara terperinci. Nah, selanjutnya teks deskripsi objektif itu adalah teks deskripsi yang apa adanya, gitu. Jadi sesuai fakta, tidak ada pendapat dari penulis. Contohnya seperti Gunung Merapi memiliki ketinggian sekitar 3.930 meter. Nah, itu kan fakta ya, tidak ada pendapat sama sekali. Nah, selanjutnya teks deskripsi subjektif itu kebalikannya dari objektif. Nah, teks deskripsi subjektif ini itu contohnya ya seperti pantai itu sangat indah, seperti itu. Nah, selanjutnya contoh, ini salah satu contoh teks deskripsi ya. Ini salah satu bisa membacakan. Tari Jaipong adalah kesenian khas Sunda yang berkembang di daerah Karawang dan Bandung. Tarian ini merupakan gabungan dari tari banjet, tari pancak silat, tari ketuk tilu, tari goyang golek, dan tari topeng. Tari Jaipong ditampilkan pada acara-acara penting seperti penyambutan tamu dari luar negeri. Nah, menurut anak-anak sekalian, ini termasuknya pada bagian apa dalam struktur tes deskripsi? Saja ada 3: identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan atau kesan. Identifikasi. Kita lanjut. Sekarang tolong salah satu bisa dibacakan. Mbak yang kamu. Ya. Tari Jaipong dapat ditampilkan seorang diri, berpasangan maupun grup. Tarian ini tak terbatas pada gender. Artinya bisa dilakukan oleh laki-laki serta perempuan. Para penari menggunakan properti yang terdiri dari selendang atau sampur, baju atasan atau apok, kain panjang atau sinjang, dan aksesoris di kepala. Nah, menurut anak-anak sekalian, ini termasuknya di struktur pada bagian apa? Deskripsi bagian. Nah, dan selanjutnya yang terakhir, tolong ada yang membacakan. Meski tergolong tari tradisional, Jaipong masih digemari oleh semua kalangan. Bahkan tarian ini beberapa kali dipentaskan di negeri tetangga. Semoga tarian ini tidak dilupakan oleh anak cucu kita kelak. Nah, itu maksudnya pada bagian apa? Kesimpulan. Nah, sudah pintar semua ya anak. Sekarang, ya udah. Nah, sekarang apakah ada yang mau ditanyakan? Dari saya belum, Pak. Oke, kalau tidak ada yang
saya akan menutup pelajaran ini, tapi sebelumnya saya akan memberikan penugasan, yaitu kerjaan rumah, yaitu membuat sebuah kelompok yang berisi 3-4 orang untuk mengidentifikasikan struktur tes deskripsi dan juga unsur kebahasaannya. Dan nanti itu tugasnya akan saya kirim melalui grup. Nah, apakah saya ulang lagi, apakah ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Kalau itu saya tutup. Terima kasih karena sudah menyimak dan mendengarkan apa yang sudah saya sampaikan. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.